Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Diyadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Nasail diniyah itu papat siji ya. Wa minal muta'aqqidi al-mustahabbi minasyami siyamu salasati ayyamin min kulli syahrin. Dan di antara yang dikokohkan dalam kesunatan dari puasa sunat, yaitu puasa 3 hari tiap-tiap bulan. Jadi setiap bulan itu puasa 3 hari paling sedikit. Untuk sunatnya dikokohkan. Waqad waradat fihi al-ahadisu al-kasiratu bi annaha ta'dilu siyamad dahri. Dan benar-benar telah sampai hadis-hadis yang sangat banyak bahwa puasa 3 hari setiap bulan itu sebanding dengan puasa setahun secara keseluruhan. Jadi apa jenenge setiap bulan puasa 3 hari ya. Berarti setiap bulan selain Ramadan kan berarti sebulan itu kan 11 dikurangi Ramadan berarti 11 bulan. 11 kali 3 berarti 33 hari ya. Kalau ya ditambah 30 hari bulan Ramadan berarti piro ya? 60 piro? 3 ya. Yang 33 hari tadi pahala itu kan paling sedikit dilipatkan 10 berarti sama dengan 330. Kalau sebulan itu misalnya 30 hari, kita puasa 3 hari, ya sama dengan kan puasa sebulan penuh. Karena apa? Ya kalau dilipatkan 10 kali, sebulan 30 hari, puasanya 3 hari. Puasa 3 hari, pahalanya paling sedikit dilipatkan 10 kali. 3 kali 10, 30. Nah, padahal sebulan itu 30 hari kan, sudah sama dengan puasa setiap hari. Kalau setiap bulan puasa itu ya berarti sama dengan puasa setahun penuh. Wa in taharra biha as-shaimu al-ayyama al-bidha kana afdhala wa ahsana. Kalau ingin lebih bersungguh-sungguh mengenai hal itu, puasa 3 hari itu orang berpuasalah pada hari-hari putih. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik. Nanti hari-hari putih itu kan tanggal 13, 14, 15 kan. Li annahu warada 'anin nabi alaihi salatu wasalam annahu kana la yatruku siyamal ayyamil bidhi fi hadarin wala safarin. Karena benar-benar telah sampai dari Nabi SAW bahwa beliau itu sungguh tidak pernah meninggalkan puasa di hari-hari putih, baik ketika beliau itu
tidak bepergian di rumah maupun ketika bepergian. Nah, Rasulullah itu kalau pada hari-hari putih tiap bulan itu selalu puasa. Bahkan ketika beliau sedang bepergian sekalipun. Wa ya as-salisa asyara war-rabi'a asyara wal khamisa asyara minasyahri. Yang dimaksud hari-hari putih itu adalah tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 tiap-tiap bulan. Jadi yang dihitung itu tahun bulan Komariah. Bulan ya pakai bulan itu, pakai rembulan itu. Bukan tanggal 15 Januari, Februari, bukan. Nah, bulan-bulan Komariah. Tanggal 13, 14, 15. Konon katanya itu puasanya Nabi Yusuf juga. Jadi nek kepengen ndak bagus. Nabi Yusuf kan bagus. Nah, aku rupanya kok teng pletot. Ya, puasa pada hari-hari putih. Ya, Pak Unadi misalnya biar kelihatan 17 tahun. Ya pas hari-hari putih. Ya. Karena Nabi Yusuf itu kan terkenal tampan, ganteng. Ya, meskipun sebenarnya Rasulullah itu 2 kali lipatnya Nabi Yusuf dari segi ketampanan kan itu. Kalau Rasulullah nggak usah disebut dan itu dah. Jadi ingat itu sih. Andi kan lagi, Mas Andi. Enggak datang. Ada enggak? Tak terangke pertanyaannya Mahra teko. Sekarang itu kan salah satu teknik untuk mengaco, memindahkan orang dari Islam, memurtadkan Islam ke agama lain, itu adalah menggunakan dalil-dalil ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Nah gitu, terus nanti disimpulkan di Al-Quran bunyinya gini, terjemahnya gini. Yang ditulis cuma terjemahannya aja. Di hadis ini Sahih Muslim, Sahih Bukhari ini dirangkai kesimpulannya. Nah gitu. Kalau yang ditanyakan Mas Andi itu kan kaitannya dengan orang Kristen itu. Kesimpulannya berarti harus mempertuhankan Yesus dari ayat-ayat Quran tadi. Nah ini kalau orang bodoh ya kayak begitu ya percaya. Nah, ya sejak dulu itu zaman orang Yahudi juga kayak begitu, zaman Rasulullah itu sampai turun ayat wa in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum dan seterusnya itu loh. Itu kan asalnya karena orang Yahudi itu menafsiri Quran semaunya sendiri untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Nah, mula di dalam Al-Qur'an wa idza quri'al Qur'an fasta'idz billah. Nah, minasyaitonir rajim itu. Kalau kamu baca Quran wa idza qara'tal Quran ya, fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Kalau kamu membaca Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, sekarang itu tak lihat yang terpantau itu saya lihat orang-orang Kristen terus terang aja. Jadi ini kalau ada yang agama Kristen, sorry ya. Ada enggak yang Kristen? Jadi mereka itu menggunakan ayat-ayat Quran, menggunakan hadis. Entah benar entah enggak, orang bodoh itu kan ditipu juga gampang kan. Bahkan mungkin ayat-ayat Quran itu benar terjemahnya kayak begitu, tetapi dirangkai sedemikian rupa untuk membenarkan. Nah, gitu, melakukan pembenaran untuk melakukan pembenaran terhadap apa yang mereka yakini. Malah ada itu ngakunya habaib itu di YouTube kan ada itu. Saya itu belajar Quran gini, belajar hadis gini. Saya itu termasuk keturunan nabinya orang-orang Islam itu. Aku keturunannya Muhammad. Aku termasuk habaib. Nah, dia Katolik. Dia pastor. Nah, dia ngutip-ngutip ayat Quran, dia ngutip-ngutip hadis, dirangkai sedemikian rupa, dikacau balau, kesimpulannya ya itu. Tapi kalau orang itu sedikit saja cerdas itu sebenarnya oh ini logika sampah ini kan itu toh. Tapi kan kebanyakan manusia itu sekarang kan reformasi, jadi apa-apa enggak mau diatur, belajar agama juga enggak dengan guru, belajar sendiri.
beli Quran terjemahan, buka-buka internet, ya akhirnya jadi nabi sendiri itu tadi. Makanya kan sejak dulu sudah disampaikan, sejak zaman Nabi para sahabat itu belajarnya kepada Rasulullah. Titik. Kan itu tak? Bagaimana Rasulullah menjelaskan mengenai tafsirnya Al-Quran itu, ya sahabat ngikuti. Sahabat tidak berani menafsirkan yang tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, itu lah. Setelah Rasulullah wafat, generasi berikutnya itu belajar dari para sahabat Nabi. Itulah tabingin, nah, itu pengikut sahabat. Tabingin, kemudian para sahabat sudah wafat semua, muncul generasi lagi, mereka belajar kepada tabingin, yaitu yang disebut kelompok tabingin, pengikutnya, pengikut sahabat Nabi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ya belajar agama itu berkali-kali saya sampaikan harus ada gurunya, dan pilihlah guru yang keren. Emang ada masalah dengan kau Ki? Aku bilang keren itu. Itu loh. Nah, itu kan ada nang buku kampung santri. Mungkin Mas Andi belum baca. Oh, sudah tak kasih ya, tapi ya kadang-kadang dikasih buku yang ora diwaca sih. Nah, itu masalahnya kuwi, ngono lho. Buku taklim utang alim itu cara idiot menjadi kiai itu. Mono kae banget ilang kabeh do digo mulih. Ya ming ora diwaca ngono lho, setan. Ya kalau dibawa pulang itu dibaca berkali-kali, setelah itu bawa ke sini lagi. Buku itu hanya untuk dibaca, bukan untuk disimpan. Nah, itu lah. Nah, itulah. Jadi kayak gitu itu biasa aja, sejak zaman dulu juga ada gitu. Dan orang bodoh pasti percaya kayak begitu. Maka itulah. Ini kan penting ini karena ini kan diupload Mas Hendro karo Pak Mas Dwi nang YouTube toh. Kalau mau belajar agama siapapun itu harus pakai guru. Nah, gurunya pilih yang benar. Gitu loh. Guru jarak jauh boleh-boleh saja kalau sudah pada level-level tertentu. Nah, ini dah. Aku dengan guru saya ini belum pernah secara fisikly bertemu, tapi saya berguru. Gitu loh. Itu ada tahapan-tahapannya, orang yang waton-watonan. Nah, ini dah. Itu ada tahapan-tahapannya. Jadi nek santri sini nek kira-kira ngajinya belum lama yo rasah kok kan buka buku-buku agama Islam yang enggak jelas benar tidaknya itu. Ya baca dulu sini apa jenenge Lidah Kiai Kampung ya dibaca. Buka dulu situs lidahwali.com. Baca dulu cara idiot menjadi kiai. Itu loh. Dengarkan berkali-kali rekaman ngaji dari sini, nanti sudah pinter sendiri. Kalau udah pinter boleh kayak margi mbok arep maca Gatoloco, ya. Bental jemur bantal, enggak terpengaruh lagi. Tapi kalau ngaji baru sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun udah gagah-gagahan baca buku yang lain, saya jamin tuh minimal bingung, maksimal gila. Ada? Pancen cita-cita kula nek dadi wong edan. Oh ya silakan. Pengetahuan agama banyak arep tok nggo ngopo. Oh yang ini yaumil bid siamal ayyamil bid wae urung dilakoni kok. Ya ilmu agama itu kan untuk dilaksanakan gitu loh. Nah, ini loh jadi jangan bingung. Quran itu atau petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Quran juga bisa digunakan untuk membetulkan agama apapun. Bahkan untuk membetulkan paham ateis bisa. Tinggal sudut pandangnya bagaimana. Kayak Al-Fatihah itu bisa untuk mencari ridha Allah, ya dah? Untuk mencari hidayah dari Allah bisa. Tapi untuk aji siret dan dipakai untuk maling juga bisa. Itu loh. Untuk menggendam orang, nipu orang pakai Al-Fatihah juga bisa. Itu sudah sejak zaman dulu dan sudah berkali-kali saya jelaskan. Jadi jangan bingung, kesimpulannya berarti harus menyembah Isa, Yesus Kristus. Ya wong goblok itu kayak begitu. Itu loh. Ya itu di YouTube kan ada itu ngaku habaib itu. Ya itu kelihatannya memang ya minimal Arab lah, entah habaib bener apa enggak, minimal Arab Badui. Nah, itulah.
Arab yang terbelakang itu loh. Ya itu kayak gitu itu kan cari duit. Cuma cari duit kok ya dengan cara seperti itu ya. Dan itu ya logikanya ngawur, tapi orang bodoh bisa percaya kayak begitu itu. Air Zam-Zam itu cuma bohong-bohongan. Nah gitu. Anunya itu. Kayak di sini semacam PDAM-nya Arab Saudi. Waduh gila. Saya pernah masuk, waduh. Ya nggak bisa kalau dia nggak Islam bisa nggak bisa masuk Saudi kok. Gitu loh. Terus habaib lah pasti bisa, ya enggak juga. Yang bisa mengakses hal-hal seperti itu kan ya misalnya masuk Ka'bah ya itu kan harus izin penguasa, rajanya siapa sekarang. Kalau cuma air Zam-Zam aja semua orang malah bisa masuk asalkan bukan pada hari-hari rame. Itu loh. Oh ya jelas kok air Zam-Zam itu tidak bisa ditandingi oleh siapapun kandungan mineralnya misalnya. Ada berapa itu? 48 ya, apa 58 kandungan mineral. Orang Jepang mau bikin itu cuma sampai 25 sampai 27 kandungan mineral. Kalau dimasukkan mineral lagi ke H2O, itu H2O-nya itu sudah jadi padat. Nah ini Zam-Zam itu dengan 2 kali lipatnya kandungan mineral nggak padat kok. Gitu loh. Nah orang Jepang aja ngakui bahwa Zam-Zam itu memang dari Tuhan. Nah ini ada entah apa benar entah enggak ngakunya pastor itu memang ceramah pastor. Jadi ya biarin aja sejak dulu itu ya memang kayak begitu. Ya terus gimana? Ya enggak usah marah, enggak usah apa. Memang kerjaannya ahli neraka itu ngajak orang masuk neraka, titik. Gitu. Maka sudah benar itu Banser itu kalau ada Natalan dilindungi. Ya memang neraka kan harus ada yang ngisi. Kalau enggak dilindungi nanti semua Islam gimana? Nanti mah repot kan itu. Tapi enggak usah ikut-ikutan gitu loh. Jadi kita itu kadang-kadang jengkel juga saya itu. Ya orang Islam itu kurang apa melindungi agama lain, memberi kebebasan memberi ini. Tapi mereka kok selalu saja menjelek-jelekan Islam dan memutarbalikkan kebenaran. Betul. Tapi ya juga apa-apa dimaklumi orang sudah mau masuk neraka atau besok. Ya sudah apa-apa. Jadi oleh karena ini kan zaman internet, jadi jangan sok-sokan lah. Internet itu di situ kan banyak situs, banyak Facebook kan barang itu ya lihat-lihat siapa, asalkan orang ngajak berteman terus kamu konfirmasi, ya lihat-lihat dulu ini orang bener apa enggak, jangan-jangan demit. Dan itu kan enggak ada yang kenal kok langsung dikonfirmasi siapa atau ini enggak jelas. Nah, dilihat dulu kira-kira apa motivasinya enggak jelas ya langsung delete. Dan itu nah itu loh, jangan bodoh. Jangan bodoh itu bumbunya macam-macam. Jangan kan sayur toh. Nah itu loh, jadi nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu itu. Quran itu mau untuk saya dulu dicuci otak saya untuk menjadi ateis itu dengan ayat-ayat Quran. Nah itu loh, karena saya santri supaya saya ateis, saya dicuci otak saya dengan ayat-ayat Quran. Nah, gitu loh. Ya, tinggal bagaimana, makanya in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kan itu toh? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah itu berfirman kepada Rasulullah, katakan kepada mereka itu orang yang sok-sokan itu orang Yahudi itu, kalau kalian ngaku cinta Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Kan itu toh? Ini juga mengikuti Rasulullah. Kapan kamu ketemu Rasulullah itu? Kapan kok kamu merasa mengikuti Rasulullah itu? Itu loh. Terus gimana? Ya al-ngulama'u warasatul anbiya. Kan jelas Rasulullah bersabda, ngulama lah yang menjadi penerus para nabi. Ya ikuti gurumu kan itu toh. Kamu pengen lihat Rasulullah kata guru Zaini. Ya lihat gurumu, nanti kamu lihat Rasulullah. Kan udah berkali-kali toh. Nah, kamu apa aku jenenge pengen ketemu Rasulullah, enggak pernah taat pada gurumu ya enggak bisa. Nah loh, guruku belum tentu pernah ketemu Rasulullah. Iya, bisa jadi gurumu itu lebih bodoh dari kamu. Tapi itulah caranya agar Rasulullah itu bisa kamu lihat. Nek iki nek aku margi ya kata Syekh pinter aku ya ki ya. Jadi ada urutan-urutan gitu loh, ada urutan-urutannya gitu. Jadi sekarang kan kayak di zaman reformasi kayaknya itu belajar agama sendiri ada terjemahan Quran, hadis sudah diterjemahkan. Ya akibatnya kan jadi nabi sendiri ta.
kalau enggak nurut kiai itu. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi siamal ayyamil bid, jadi puasa pada hari-hari putih. Yaitu tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15. Menurut perhitungan Komariah, perhitungan bulan menurut rembulan itu, peredaran bulan itu. Wa in shoma hadhihi salasata min ghairil bidhi fala ba'sa. Kalau sebulan itu puasa 3 hari tapi tidak pada hari-hari putih, ya tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Kalau tidak puasa, ya tidak apa-apa. Tentu ada temannya. Margi siap menemani. Ini puasa sunat ya tidak harus. Namanya juga sunat. Illa annaha aula. Tetapi kalau mau puasa 3 hari setiap bulan itu ya yang terbaik itu ya pada hari-hari putih itu tadi. Wa kadzalika idza shoma hadhihi salasata mufarraqatan. Begitu juga kalau ingin puasa 3 hari itu secara terpisah-pisah. Dia boleh-boleh saja. Tanggal 1 puasa. Kemudian tanggal 5. Terus tanggal 20 ya boleh saja. Ini yang penting itu kan kalau bisa disunatkan dengan sangat disangatkan kesunatannya, yaitu tiap bulan itu puasa 3 hari, ya. Syukur-syukur di hari-hari putih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saiki masalah Islam ya warna yang satu dimurtadkan dengan ayat-ayat Quran, dengan apa kuwi jenenge hadis-hadis, diterangkan dengan cara sesat, tidak benar, ya. Kemudian yang kedua kita juga dikasih contoh yang buruk juga. Keningnya hitam, jenggotnya 1 kilan. Nah, kalau Pak Parjiman jadi godake segini, korupsi, ketangkap basah sama perempuan yang jualan tempe. Waduh, Islam kalau begini caranya. Makanya itu jangan kalau melihat orang itu jangan tampilannya aja. Tampilannya bewoke segini, ya, jenggotnya segini, waduke ireng, ya, pakai serban. Sidik-sidik astagfirullah, masya Allah. Habis itu korupsi, bismillah. Habis itu nek cara Kak Rosnata itu menikmati korupsi dengan Allahumma barik lana bima. Kacau ini. Jadi Islam itu bukan tampilan tongkrongan kayak begitu, enggak beda dengan handphone, bukan casingnya gitu loh, tapi handphonenya itu casingnya BlackBerry ya loh. Isinya cuma handphone 250.000. Ada TV-nya tapi Pak ya, Pak Unadi gitu. Jangan dilihat casingnya, gitu loh, dilihat isinya. Ini kalau bagi teman-teman yang ngajinya baru, ini kan yang udah lama-lama udah berkali-kali saya jelaskan. Yang baru-baru ya nanti bisa tanya pada yang santi-santi yang lama. Piye maksudnya itu? Cara memilih guru kan sudah ada di apa kuwi jenenge taklim muta'alim yang kita sadur menjadi cara idiot itu, ya. Cara memilih guru, istiqomah terhadap guru dan seterusnya. Wala yang bagi ada lagi sekarang ya macam-macam toh ya. Ya nek tak terus-terusnya ndak margi mah nyonto rasa wae ta. Wala yang bagi lil mutamassiki ayat rukasya mahadi salasati minggul syahrin. Dan tidak semestinya orang yang memang niatnya itu untuk beribadah meninggalkan puasa 3 hari tiap-tiap bulan ini tidak semestinya, berarti kowe tidak semestinya. Ya, ini saking dene Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad itu pengen menjelaskan betapa pentingnya puasa
3 hari setiap bulan. Ini puasa sunat. Kemarin sudah kita jelaskan, setiap kita melaksanakan puasa sunat, niatkan saja untuk menyempurnakan puasa Ramadan yang sudah kita lakukan. Nah ini kan niatnya untuk menyempurnakan. Nah, salah satunya adalah puasa 3 hari setiap bulan. Kadang-kadang kan mungkin kita pernah dugal, ya, pernah pada bulan Ramadan nggak puasa. Berapa ya itu hitungannya saking banyaknya judak kata Gleng. Ya wes banyak puasa sunat, niatnya itu untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita. Barangkali hitungannya itu ada yang terlewat, gitu loh. Hanya saya juga pernah itu waktu jadi ateis, waktu pindah agama macam-macam ya pernah juga saya tidak puasa Ramadan. Nah itu kalau dengan puasa sunat itu niatnya untuk menyempurnakan puasa Ramadan. Nah ini bagi santri-santri yang biasa puasa Senin Kemis atau puasa Daud, itu ya niatnya kayak begitu aja. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu saumun khafiful maunati adimul fadilati. Sebab puasa sebulan 3 hari itu ringan. Ringan apa jenenge? Ringan maunah iki apa? Ringan melaksanakannya, tapi agung keutamaannya, agung pahalanya, besar pahalanya. Ini kalau begini ini boleh kita amalkan. Wah ini pas ngaji tentang puasa hari-hari putih, ya sudah kita kalau pengen ya sekali-sekali lah itu kita laksanakan lah. Sopo ngerti umur 60 tahun jadi 17 tahun, ya ta? Terus keriput, peyok-peyok ae. Ya puasa yaumil bid terus dadi ganteng meneh ya bisa loh. Bisa itu belum tentu loh. Belum tentu kok terus Pak Unadi kok terus metenteng arep tenanan, ya ta? Kiming bisa itu ya terserah Allah juga. Ini ibu-ibu malah waspada nek bapak-bapak puasa yaumul bid, ayo arep ngopo kowe? Ibu-ibu kepengen kencang, ya cari tali. Pengen awet muda, ya banyak puasa itu kan awet muda. Pengen cantik itu nggak usah banyak ke salon, salah, malah brebek nanti. Ya toh. Banyak puasa itu akan cantik awet muda, pasti itu. Karena apa? Yaitu nanti tanya aja pada dokter-dokter ahli kesehatan itu. Kenapa puasa itu membuat awet muda dan seterusnya. Jadi bukan apa keriput pakai apa kayak. Di TV kan terus dolet-dolet, yang satu enggak dolet-dolet, yang satu dolet-dolet, terus yang hiji keriput, yang hiji enggak. Enak bener kalau begitu. Banyak puasa. Puasa itu kan secara psikologis juga membuat orang lebih tenang, lebih tentram. Kalau tentram, nah itu metabolisme dalam tubuh juga lebih stabil dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka Rasulullah kan bersabda sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Betul. Ini kalau kita sedang berbicara mengenai puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasbuka min fadlihi anna ya'tilu siyamad dahri. Dan cukuplah bagimu dari keutamaan puasa 3 hari setiap bulan itu bahwa yang demikian itu sungguh sebanding dengan puasa setahun. Sebanding itu ya tidak harus sama persis kan itu toh. Wa qad ausa bihi alaihissalam jama'atan min ashabi radhiyallahu anhum. Dan benar-benar Rasulullah telah berpesan, berwasiat kepada segerombolan para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Mengenai hal ini Rasulullah itu berwasiat gitu loh. Wasiatnya apa toh? Pesan. Nek kene wasiat itu sama dengan pesannya orang yang mau mati ya. Ya sebenarnya wasiat itu ya masih hidup ya enggak apa-apa. Nah, kalau orang khutbah itu kan ya selalu berwasiat usikum, aku berwasiat kepada kalian. Berarti khotibnya mau mati kan ya enggak juga kan itu. Tapi seolah-olah nek wasiat, aku mau berwasiat, isar mati kok Pak? Ya urung anu ta.
Wa qala alaihi salam sama Nuhun ad-dahra wa sama Dawudun nisfat dahri. Kana yasumu yauman wa yufturu yauman wa sama Ibrahim ad-dahra wa aftara ad-dahra. Kana yasumu salasatan min kulli syahrin. Shalawatullah alaihim ajmain. Oh, ini bahkan puasanya Nabi Ibrahim ya. Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Nabi Nuh itu dalam setahun ya puasa. Setahun puasa terus Nabi Nuh ya. Nah, Abu Yatim itu ya gitu ya, Mbah Tim itu ya. Kemudian Nabi Dawud itu separuh puasanya, yaitu sehari puasa sehari tidak. Dan Nabi Ibrahim itu sebulan, puasa apa ini? Puasa setahun puasa setahun tidak, nah ya. Kemudian Rasulullah itu enggak menjelaskan. Karena yang sumu salasatan minggu lisahrin salatullah alim ajmain. Kok ini kok Nabi Muhammad SAW itu yang dia maksudnya begini. Yang dimaksud itu siapa ini? Karena ini dhamirnya kembali ke siapa? Nah Rasulullah itu setiap bulannya puasa 3 hari. Jadi semua Nabi punya kebiasaan seperti itu. Nah Rasulullah itu puasanya cukup 3 hari saja tiap bulan. Jangan salah paham. Puasanya Rasulullah itu apa? Setiap bulan 3 hari. Ya itu salah satunya gitu loh. Puasanya Rasulullah itu apa? Kamu puasa apa? Puasa Daud. Kalau Rasulullah itu puasanya Senin Kemis. Iya Rasulullah tiap Senin tiap Kemis puasa, tapi yang lain juga puasa gitu loh. Jadi jangan salah paham. Rasulullah itu menceritakan para nabi yang telah menjadi pendahulu beliau. Itu untuk mengajari kita mengapresiasi, menghargai, itu loh, menghormati, mengagungkan. Rasulullah sendiri itu adalah penghulunya para nabi. Jadi puasanya semua nabi juga dilakukan oleh Rasulullah. Itu loh. Jadi jangan salah paham. Nah, salah satu kebiasaan Rasulullah itu adalah setiap bulan puasa 3 hari. Nah, itu loh. Dulu itu ada santri debat. Yang satu puasa Daud. Yang satu puasa Senin Kemis. Kamu puasa apa? Ini hari Selasa kok puasa. Puasa Daud. Puasanya Nabi Daud ya? Iya. Ikut Nabi Daud sana kamu. Kalau saya Senin Kemis saja. Rasulullah itu puasanya cuma Senin Kemis. Iya memang. Tapi Rasulullah juga Daud kan itu tuh. Dan namanya juga apa penghulunya para nabi, rajanya semua nabi. Gimana sih? Rajanya semua rasul. Dan itu tuh. Jangan salah paham. Memang salah satu kebiasaan Rasulullah itu puasa. Kalau Senin dan Kamis hampir selalu Rasulullah itu puasa. Nah, setiap bulan itu paling sedikit 3 hari pada hari-hari Yaumul Bid. Berarti kalau digabung ya Rasulullah puasa terus itu ya. Kebanyakannya ada. Nah, itu loh. Ya sama aja dengan Nabi Yusuf itu ketampanannya adalah ketampanan manusia laki-laki seluruh dunia dari awal sampai akhir dikumpulkan menjadi satu, itu ada di dalam diri Nabi Yusuf, 1/4 ketampanannya. Berarti perempuan melihat pertama kali apa itu teman-temannya Zulaikha itu bisa motong jari-jarinya, tidak sadar. Ini bukan manusia, ini malaikat. Dan itu saking gumune, ana wong lanang kok bagusnya kayak ngono kan itu Nah, tapi jangan salah paham, Rasulullah 2 kali lipat dari Nabi Yusuf tampannya itu. Gitu loh. Jadi udah gimana Ki, nerima Ki, gitu. Seperapatnya dikasihkan Allah kepada Nabi Yusuf. Separohnya dikasihkan Allah untuk Rasulullah. Berarti kan itu sudah 75% ketampanan yang diciptakan Allah untuk semua laki-laki itu sudah habis. Yang 25% untuk Nabi Yusuf, yang 50% untuk Rasulullah. Tinggal 25% dibagi berapa triliun manusia itu. Jadi ya ora ana sing bagus tenan ki ra ana lah wong seprapat dibagi wong miliar apa triliunan kok. Enggak bisa dihitung tuh jumlahnya manusia saking banyaknya itu. Nah, itu bukan hanya terah Nabi Adam loh. Yang namanya manusia itu bukan terahnya Nabi Adam saja. Ada Homo sapien itu, atau Homo sapien kayak DJ ya. Sapi namanya.
Homo apa? Pithecanthropus erectus itu kan manusia semua itu. Manusia apa itu? Purba itu. Itu bukan terahnya Nabi Adam itu, pendahulu lebih dulu daripada Nabi Adam kan itu. Itu semua dihitung ki. Mula kowe ya ming kaya ngono kuwi ya trima. Nah, itu jangan salah paham, Rasulullah itu 2 kali lipatnya Nabi Yusuf. Tetapi Rasulullah kan selalu menyampaikan Yusuf itu ganteng tampan. Nah, itu loh. Nah, itu artinya Rasulullah mengajari kita untuk suka memuji orang lain. Meskipun kita barangkali lebih hebat. Itu loh. Rasulullah itu seperti itu kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makanya nek urung jane nek zaman dulu itu agama itu jadi tidak terlalu melebar kemana-mana. Ya karena santri itu mengamalkan aja, nggak suka debat, nggak suka ini, nggak suka itu, kan itu toh. Oh, ada juga itu apa itu di internet kan banyak debat Islam versus Kristen, Islam versus Yahudi, Islam versus Hindu, Islam versus Islam, NO versus FPI, FPI versus Muhammadiyah, Muhammadiyah vs PKS. Oke banget. Debat itu tidak ada gunanya, nggak usah diputer kayak gitu itu. Mengotori hati itu. Yakin aja lah apa yang kita lakukan. Nanti saatnya itu kita akan paham semua itu. Betul. Tapi kalau belum paham ya jangan. Ibarat kita mau naik trail seperti Mas Hendro Radityo itu dengan roda satu kepengen gitu, atau yang satu ogleng dengan roda satu tapi roda depan gitu. Jadi bokongnya munggah itu toh. Terus kita berdebat mana yang lebih sulit antara jalan dengan motor trail dengan roda satu, yang depan apa yang belakang. Oh debat macam, naik sepeda aja belum bisa orang yang berdebat tuh. Naik sepeda aja, habis itu belajar naik motor, habis itu belajar kayak gitu. Nah kalau sudah bisa nanti tahu, nggak usah debat. Begitu juga ilmu agama, udah belajar dengan baik, dengan istiqomah, amalkan apa ilmu yang kita terima. Nah, itu nanti kita akan paham, oh ini aliran ini, oh ini aliran itu, oh ini kelemahannya di situ. Oh, semuanya nanti akan dipahamkan oleh Allah. Enggak usah lewat memutar video atau rekaman-rekaman debat kayak begitu. Betul loh. Bismillahirrahmanirrahim. Iki ana sing seneng kok ngono ya, kok kita agak berapi-api. Pak Wan paling. Qultu, aku mau kesel ya, sampean main guyang-guyu atau. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.